Lillahi rabbil alamin. Itulah yang disebut dengan sujud. Itulah yang diperintahkan Allah, wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, lebih banyak mana kita melakukan sajad atau sujud? Jujur. Sajad, sujud. Pantas doanya nggak dikabul-kabulkan. Sujud itu totalitas kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut sujud. Orang yang melakukan itu yang disebut dengan as-sajid. Jamaknya apa? Jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. As-sajidu, as-sajidat. Sesungguhnya Bapak Ibu saya, masjid itu ada lebih penting untuk imam. Lebih penting membangun sajid dan masjid. Tanpa ada masjid, kita bisa sujud. Al-ardu masjidun kata Rasulullah. Bumi ini adalah tempat sujud. Perahunya nelayan adalah masjid. Pematang sawahnya petani, masjid. Rumah kita pun juga bisa seperti masjid. Kenapa masjid ini dibangun? Untuk memberdayakan sajid. Jadi tujuan penciptaan masjid adalah untuk tempat untuk memberdayakan masyarakat. Dan pada saatnya masjid untuk memberdayakan masyarakat. Pertama kali Rasulullah membangun masjid Kuba untuk memberdayakan umat. Tetapi belakangan berbalik, masjid untuk memberdayakan umat. Kita lihat masjidnya Rasulullah berfungsi sebagai sekretariat negara. Semua persoalan-persoalan pemerintahan diselesaikan di masjid. Jadi masjid itu adalah rumah besar manusia. Lebih khusus kalau pribadi. Jadi masjid ini bukan hanya untuk dipakai sholat. Hanya sekitar 20% masjid Rasulullah dipakai untuk ibadah makbar. 80% itu masjidnya Nabi itu dipakai sebagai kantor pengadilan. Semua persoalan pidana perdata, awal syakhsiyah diputuskan di masjid. Kantor pengadilannya adalah masjid. Hampir setiap hari Rasulullah diserang dan berperang. Dijahitnya di mana? Di masjid, berfungsi juga sebagai rumah sakit. Tawanan perang di mana? Di masjid. Tempat untuk latihan perang-perang, latihan bela diri di dalam masjid. Latihan karate bela diri, ya silat itu di masjid. Karena kalau di luar masjid bocor rahasianya tentara musuh. Masjid Rasulullah Baitul Mal, rampasan perang, fight, ghanimah, ya semua di situ disimpan zakatnya, wakafnya, hibah, wasiat, ya, luqatah, infak, sedekah, jariyah, mudharabah, musyarakah, semua di masjid. Direkturnya adalah Abi Hurairah. Bahkan masjid Nabi juga ada al-Sufa di situ. Penginapan. Abi Hurairah yang organisasinya sih. Tamu-tamu lokal yang primitif, yang dari daerah ada, tapi tamu dari luar negeri, tamu kehormatan juga dipilah-pilah. Itu di masjid. Masjidnya Rasulullah juga berfungsi sebagai balai pertemuan, termasuk pertemuan lintas agama. Ada riwayat 60 orang tokoh lintas agama lengkap dengan pakaian kebesaran agama itu datang ke masjid, rapat dengan Rasulullah. Nabi sedang sholat asar, berdiri mereka. Nanti setelah sholat asar dipersilahkan dulu
Nabi menjauh hidangan tamu lintas agamanya di masjid. Menjelang matahari terbit, instruksi ya Rasulullah, sebentar lagi matahari terbenam, saya belum melakukan kebaktian. Lakukan kebaktian di situ, karena di sini tidak ada rumah kebaktian selain hanya masjid. Itu kontroversi, di situ ada. Tapi dalam riwayat itu saya, termasuk mantan imam besar Masjid Istiqlal, Dr. Mustafa, Dr. Hadis, membenarkan bahwa kebaktian itu dilakukan di masjid pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, menara masjidnya Rasulullah itu ada sejarahnya. Bila kalau dan pinjam anak rumahnya untuk memperdengarkan suaranya, gak ada sound system seperti ini kan. Merepotkan tetangga masjid, dibikinkanlah menara lebih tinggi yang bisa memperdengarkan suara azan. Ternyata menaranya Rasulullah di Masjid Kubai itu bukan hanya digunakan untuk menyampaikan azan. Sahabat naik ke atas, rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya, rumah-rumah mana yang selalu berasap dapurnya, turun. Kenapa tidak pernah berasap dapurnya? Lagi apes, gak ada yang bisa dimasak. Di sebelah masjid ada yang selalu berasap dapurnya. Kafilah kami baru datang, alhamdulillah banyak bisa kita masak. Tahu gak di sebelah ini 3 hari asap dapurnya tidak pernah turun, tidak turun. Jadi menara masjid itu bukan gagah-gagahan, tetapi itu simbol untuk mempererat ya, solidaritas sosial. Kemudian masjid itu balik keterampilan. Keterampilan apa saja? Salon kecantikan, ibu tawanan perang, diantaranya adalah Andreas permaisuri, ikut juga di perang Badar pada waktu itu. Ikut dirantai di penjara di masjid. Keterampilan Anda kami akan lepaskan, tapi bebaskan masyarakat Madinah dari buta keterampilan. Nabi menginstruksikan, kumpulkan gadis-gadis Madinah, 20 orang per kelas, ajari salon kecantikan. Siapa yang berminat bahasa asing, jagoan bahasa, bebaskan 20 orang. Siapa yang berminat untuk tukang besi, tukang kayu, keterampilan tersendiri, bebaskan dari tawanan perang. Akhirnya tidak ada yang dihukum, tidak ada yang dikisah, semua dibebaskan melalui cara-cara Rasulullah SAW. Termasuk menyamak kulit. Salah seorang diantaranya menciptakan suatu lampu yang sangat terang. Belum pernah ada lampu di Madinah pada waktu itu. Terus dipersembahkan kepada Nabi untuk memberikan penerangan terhadap masjid di Madinah. Apa kata Rasulullah? Memberikan penghargaan terhadap orang menemukan produk-produk unggulan itu. Kata Rasulullah dalam hadisnya, seandainya masih saya punya anak perempuan, saya akan pasti kawinkan engkau dengannya. Begitu Rasulullah memberikan apresiasi terhadap para penemu. Tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Ada ibu-ibu, ya Rasulullah, boleh nggak saya gantikan mimbarnya? Masa batang kurma berapa kurma? Umat kita sudah besar, memalukan. Kebetulan tukang budak saya itu tukang kayu. Kata Rasulullah, boleh. Lalu hari Jumat menjelang sholat Jumat mulai datanglah 2 budak hitam itu menggendong mimbar baru. Kata Rasulullah, bongkar mimbar lama, pasang mimbar kayu, hadiah dari ibu. Saya kata, ibu siapa? Katakanlah ibu dulu sampai. Luar biasa ibu itu mendekorasi masjid. Ada yang aneh Bapak Ibu. Menjelang sholat Jumat itu dibongkar, para jamaah kaget, ada suara isya Kamis.
Berdiri Rasulullah, kalian kaget. Iya Rasulullah, sepertinya ada suara menangis di anak kecil. Ia menangis itu adalah bekas mimbar. Masih ingin aku duduk menyampaikan khutbah, tapi harus digantikan oleh mimbar saya. Lalu Rasulullah mendekati, wahai sahabat, apa yang kamu tidak? Maukah aku tanam atas izin Allah? Kamu punya mujizat Nabi kan? Aku akan tanam di pinggir kali, aku akan hidup, atau nanti aku akan memberi makan kepada para penghuni surga. Jawabannya bisik-bisik. Berdiri salah seorang sahabat, ya Rasulullah, jawabannya apa? Ya. Dia memilih untuk memberi makan para penghuni surga. Setelah salat Jumat, sahabat tadi yang bertanya dia gendong bekas mimbar itu pulang ke rumahnya dari Rasulullah. Ini bukan mimbar biasa. Ini bicara dengan Rasulullah, ini menangis dan ini penghuni surga. Rasulullah tidak melakukan. Jadi melestarikan barang antik yang bersejarah itu bukan bid'ah. Ini semuanya boleh bid'ah. Yang tidak ada benda mati kan? Wa in min syai'in la yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihah. Semuanya bertasbih. Cuma kita nggak bisa mendengarkan tasbihnya. Ini ada artificial intelligence Bapak Ibu. Yang bisa melipat gandakan 20.000 suara itu. Jadi bisik-bisik kita nggak bisa dengar. Ternyata diteliti daun-daun itu juga mengeluarkan getaran. Dan setiap getaran itu punya suara. Dan ambil dulu kita itu nggak sanggup mendengarkan. Nah melalui alat artificial intelligence ini bisa merekam suara dedaunan itu ada bunyinya. Tahu nggak Bapak Ibu bunyinya ada subhanallah. Wa in min syai'in la yusabbih bihamdihi. Surah Al-Isra itu sudah sejak dulu mengisyaratkan kepada kita semuanya bisa bertasbih. Nggak ada benda mati. Jadi masjid itu manfaatnya adalah untuk umat pemberdayaan umat. Dan masjid itu betul-betul itu harus menjadi pencerah. Tidak boleh masjid itu dianggap sebagai tempat untuk mengadu domba, memprovokasi. Ada masjid dirar, ada 2 ayat dalam surah Al-Baqarah itu bakar, hancurkan masjid yang dibangun oleh Abdullah bin Abi Salul. Abdullah bin Ubay bin Abi Salul ini adalah seorang provokator. Saya baca dalam biografinya, dia seorang mucikari, mengumpulkan perempuan-perempuan cantik, kemudian dijual kepada bangsawan-bangsawan. Itulah tokoh munafik. Membangun masjid lebih bagus daripada masjidnya Nabi, tapi disuruh oleh Al-Quran bakar masjidnya. Jadi masjid itu bukan untuk memprovokasi orang. Satu saat ada tokoh Yahudi, konglomerat Yahudi 2 orang. Ini Nabi baru pindah, tapi umatnya sudah sedemikian banyak. Apa rahasianya yang punya? Gara-gara masjid, tempat berkumpul, memberikan informasi yang sangat produktif, latihan keterampilan, bahkan tempat belajar dan sebagainya. Orang Yahudi ini kalau begitu kita buat juga sinagog. Sinagog itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi. Persoalannya persis nempel di samping masjid. Umar bin Khattab dan sahabat lain marah. Kurang ajar masa membangun sinagog di samping masjid. Timbul persoalan sampai kepada Rasulullah. Coba kita lihat. Sahabat tidak boleh marah, apalagi Umar. Nah, Nabi datang sang pencerah, panggil Pak RT-nya. Ya Rasulullah, saya memang orang yang paling dituakan di tempat ini. Saya mau tanya, ini yang punya tanah itu siapa? Sepengetahuan saya yang punya tanah itu adalah memang dia, 2 tokoh Yahudi itu. Kata Rasulullah, kenapa harus dilarang membangun di atas tanahnya orang? Tapi ini masjid ya Rasulullah. Ya tak apa-apa, tanahnya orang. Enggak ada yang membantah Rasulullah kan. Akhirnya sinagog itu dibangun. Ya. Kira-kira 10 hari berikutnya 2 konglomerat sponsor pembangunan sinagog itu datang pas salat zuhur.
Bilal menyampaikan azan, hayya 'alal falah, mari meraih keuntungan. Dua konglomerat Yahudi ini kaget, apa itu maksudnya? Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu teriak-teriak hayya 'alal salah itu? Iya, masjid ini mengajak orang untuk meraih keuntungan. Seperti apa? Dapat penjelasan dari Rasulullah. Kalau begitu tujuannya sama. Kami akan membangun sinagog ini untuk berikan pencerahan juga, mengajak orang meraih keberuntungan. Nah kalau tujuannya sama, saya tidak perlu membangun lagi. Perluas aja masjid. Coba kalau pendekatan pertama yang mesti kita pakai, lain sejarahnya kan. Tapi karena Rasulullah tadi dengan caranya seperti itu, udah pakai aja, kita nggak usah bangun. Rasulullah juga ada 7 oase di Madinah, sumber kehidupan kan mata air di padang pasir itu kan. Semuanya itu dimiliki Yahudi. Nah, kata Umar, ya kalau kita kan paralel Undang-Undang Dasar 45 kan semua tanah ya, dan air sampai ke bawah itu milik negara kan. Udah kita ambil aja semuanya, kita bagi orang. Kata Rasulullah, jangan, itu punya orang. Iya, tapi itu kan mata air, tidak ada yang punya. Tapi itu kan ada biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan untuk kuasa ini. Jangan mengambil gratis. Hargai jasa mereka memelihara mata air. Maka Abraham bin Auf dia beli barang berapa? 3. Kemudian Utsman bin Affan itu yang membeli mata air punya yang beli. Jadi jangan dirampas punya orang lain. Itu kata Rasulullah, itu ada jasa, ada tenaga yang digunakan untuk memelihara walaupun itu sesungguhnya milik negara. Jadi inilah contoh-contoh yang sangat positif yang perlu kita lihat dari Rasulullah SAW. Nah inilah yang akan berkomunikasi ini adalah insyaallah Syekh Sudais. Saya sudah menghubungi, bahkan datang ke tempat saya di kantor Duta Besar Saudi Arabia Indonesia akan menghantar kami ke Syekh Sudais dan beliau. Jadi apa yang dimaksud imam Bapak Ibu? Imam itu bukan dari bahasa Arab, dari bahasa Hebrew, Ibrani, dari alif ambil artinya cinta kasih. Lalu menyeberang menjadi bahasa Arab untuk memberikan merek terhadap ibu. Kenapa ibu disebut Ummi? Karena memiliki kasih sayang yang paling sejati. Tidak ada kasih sayang yang mampu melebihi cinta kasih sayangnya seorang ibu. Setuju kan Bapak Ibu? Kalau ibu sudah wafat, nggak akan pernah mungkin ada doa karena malam, tidak ada lagi air mata yang kami tidak ada malam doakan. Maka itu memberi merek ini desainlah pencinta sejati. Lahirlah kata amama, kata panah, lahirlah kata imam, pemimpin yang berwibawa. Lahirlah kata makmum, rakyat yang santun. Lahirlah imamah, konsep yang mengatur antara imam, pemimpin, dan makmum yang dipimpin, itu namanya makmum. Masyarakat yang diikat oleh cinta kasih sayang Ummi punya visi ke depan amama, ya. Kemudian punya pemimpin yang berwibawa imam, punya rakyat yang santun makmum, punya sistem yang mengatur antaranya semuanya itu disebut imamah. Maka itulah disebut dengan ummah. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau ada komunitas Islam tapi tidak diikat oleh kasih sayang, ada visi keterdepanan, kemudian ada pemimpin yang berwibawa, rakyatnya yang santun, ada sistem yang mengaturnya, itu bukan ummah. Ada kaumun, ikatan paguyuban, ada hizbun, ikatan partai politik, dalam Quran juga ada di semuanya. Ada sya'abun, kesukuan besar, ada tiba, kabilah
kabilah kecil, ada Hizbul. Jadi ada 7 konsep community di dalam Al-Quran. Yang paling tinggi itu adalah ummah. Jadi tujuan Rasulullah itu yang paling singkat, mentransformasikan, menghijrahkan masyarakat kabilah menjadi masyarakat ummah. Nah, tugas kita sekarang ini berkonferensi segala macam, bagaimana mentransformasikan masyarakat yang tadinya hanya diikat oleh partai politik, oleh paguyuban, oleh kesukuan, oleh hubungan darah, diikat menjadi suatu kesatuan besar kosmopolitan yang namanya umat. Ini yang kita akan hadirkan. Makanya itu imam itu sangat penting posisinya di dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi juga ada hadisnya kan. Ada orang yang memimpin sholat 7 tahun berturut-turut, tidak pernah diganti, masuk surga tanpa pemeriksaan, sama dengan muadzin. Itu ada 2 hadis lainnya. Jadi jangan memandang enteng imam. Kita harus membawakan imam, karena ada qaul yang mengatakan al-imam amam al-makmum kan nabi amam as-sahabah. Imam di depan para makmumnya bagaikan nabi di depan para sahabat. Kalau ada imam memenuhi kriteria imam, hati-hati Bapak. Barangkali kalau dia mendoakan dirinya, dia tidak penting. Tapi kalau mendoakan orang lain itu mampu. Jangan menghina, jangan merendahkan imam hanya karena penampilan fisiknya, penampilan ekonominya, penampilan status sosialnya. Tapi di mata Allah, imam itu punya posisi yang luar biasa. Imam itu mediator antara langit dan bumi. Imam itu mediator antara Allah dan hamba. Karena itu, mari kita rawat, mari kita perhatikan nasib para imam. Terima kasih untuk Ibu Gubernur, salah seorang gubernur di Indonesia yang paling care terhadap imam. Masih adalah Ibu Gubernur. Apakah kita memilih bumi yang punya amanah dan juga imam berwibawa, punya makmum yang santun, konsep imamahnya juga bagus, maka masyarakat Jawa Timur jadilah umat. Jadi tidak semua kumpulan orang Islam itu disebut umat. Ada kaum muslimin, ada hizbul muslimin, sya'bul muslimin, kabilatul muslimin. Tapi yang paling ideal itu adalah umat muslim untuk harap iman. Bapak sekalian, insya Allah sebentar lagi kita akan kedatangan tamu-tamu terhormat. Jadi mari kita fungsikan masjid-masjid kita di Indonesia ini sebagai contoh. Alhamdulillah baru 2 tahun terakhir ini, pertama tahun kemarin ini, masjid itu mempunyai fungsi baru, yaitu apa? Posko kuliah. 6.253 masjid di seluruh Indonesia menjadi posko mudik. Data Menteri Perhubungan berterima kasih kepada kantor kami, Pak, terima kasih. Kalau kami akan membangun posko, minimum posko itu harganya 100 juta. Dengan dibukanya pintu-pintu masjid, Masya Allah, ada edaran kami Bapak Ibu sebagai Menteri Agama, masjid-masjid itu dibuka, yang para pemudik itu buka puasa di situ, sahur di situ, masih seminggu atau 10 hari sebelumnya kan sudah dibuka. Pulang juga seperti itu. Ada ibu-ibu menyusui lebih safe di masjid daripada di posko-posko. Di puncak sudah mulai berkurang posko. Kenapa? Kita buka masjid, musala. Bahkan ada orang menyiapkan kopi, tukang pijit, bengkel, suku cadang yang tengah malam gak ada perjuangannya. Mereka berebutan amal pada bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Presiden kami sampaikan juga bahwa posko ini Pak sangat bermanfaat. Masjid jadi posko. Ya.
karena airnya 24 jam bisa mandi di situ. Dan dengan sukarela pengurus masjid memberikan perhatian terhadap mereka. Terjadi penurunan. Angka kematian para pemudik kemarin ini berkurang sampai 60%. Tapi jalan, kenapa mau mampir di mana, mau kencing di mana? Di masjid kita buka ada toiletnya, bahkan bisa mandi, bisa tiduran. Alhamdulillah, Bapak sekalian, ini betul-betul masjid itu berfungsi sebagai pemberdayaan terhadap masyarakat. Mari kita merubah Jawa Timur, bukan kita lagi yang memberdayakan masjid, tapi masjid yang memberdayakan umat. Dan inilah yang dikagumi oleh dunia lain, dunia luar. Mengapa Istiqlal itu mendapatkan penghargaan, dapat sertifikat Age dari Bank Dunia, Washington DC? Karena betul-betul menjadi rumah kemanusiaan. Jadi masjid itu, masjidnya Nabi, ada hari-hari tertentu bahkan membuka peluang untuk melakukan kesenian. Ada hadis Bukhari Muslim. Tahun pertama kontroversi memang. Nabi mengundang artis ke rumahnya. Ada 2 orang artis itu. Marah Abu Bakar, kenapa kamu berani bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Rumahnya Rasulullah bilik yang mengantar masjid. Keluar Nabi dari kamarnya, biarkan wahai Abu Bakar, kami adalah hari raya. Tahun berikutnya Aisyah mengundang lagi artis. Umar yang marah, kamu berani-beraninya bernyanyi di rumahnya Rasulullah. Gak apa-apa, ini hari Lebaran, kata Rasulullah. Ini hadis Bukhari. Lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu ada satu bab khusus tentang pentingnya seni. Bahkan khulasa daripada Ihya Ulumuddin, orang yang tidak memiliki rasa seni dikhawatirkan hatinya kering. Jadi seni dalam Islam itu bagus. Jadi Pak Polisi kita tadi coba. Ini ada saya gambarnya pondok pesantren ini. Suaranya bukan main. Nah ini Jawa Timur memang selalu luar biasa. Terima kasih. Adinda. Itu berdakwah melalui talentanya. Oke, Bapak sekalian, saya diingatkan waktu dan sudah selesai. Terima kasih atas seluruh perhatiannya, dan Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya, terutama seluruh warga kementerian agama yang kami bersama di jalannya, bersama juga kepada orang-orang Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya. Mari kita berdoa semuanya, ya semoga kita mendapatkan keberkahan, ya pada kehadiran kita para Amin. Mari kita berdoa bersama dengan mendoakan seluruh orang yang pernah berjasa membangun mendirikan masjid ini. Jangan lupakan jasa mereka. Orang tua kita masing-masing, semua orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Doakan pemerintah kita, pemimpin kita. Doakan diri kita semuanya, anak cucu kita, dengan membaca fadilah Al-Quran surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله باقي الأقوام بالتاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang hari sore hari ini, dan kita akan foto bersama, bersiap bersama-sama. Kita foto terlebih dahulu.